Di rumah sakit Persahabatan sendiri, jadi waktu itu saya disodorkan kertas yang berisi sebuah perjanjian bahwa pasien yang sudah masuk di sini dan terkonfirmasi positif COVID adalah milik negara. Pertama sih gejala yang dirasain suami, dia ngerasain diare dan sakit kepala. Jadi waktu itu dia sempat ngeluh kepalanya sakit banget sampai rasanya tuh kayak mau pecah gitu. Jadi saya diberikan opsi kalau dia tiba-tiba henti jantung, apakah akan dilakukan kejut jantung atau diberi obat-obatan saja. Yang pesannya tuh cuman makasih buat kamu udah mau cintain aku. Kamu udah nyayangin aku tuh bener-bener lebih dari diri kamu sendiri. Oke, nama saya Josephine Anastasia Situmorang. Saya ada tiga bersaudara. Terus saya sendiri anak kedua dari 3 bersaudara. Kebetulan kita bertiga ini tiga-tiganya anak perempuan gitu. Jadi terus kesibukannya sekarang adalah cuman ngantor aja. Nah kebetulan karena pandemi dan PSBB lagi, jadi mulai WFH gitu. Saya sendiri sudah menikah, yaitu suami saya namanya Karl Benido Prananda. Pertama kali ketemu sama Karl itu dikenalin teman kuliah. Terus kami memang berbeda jarak ya, jadi Karl sendiri di Semarang, saya di Jakarta. Tapi pada akhirnya ketika menikah kami sama-sama menetap di Jakarta. Nah Karl ini sendiri dia adalah pejuang COVID, tapi dia kalah di medan perang, kalau saya bilang seperti itu, karena pada tanggal 16 April dia diminta pulang oleh Bapak ke rumah Bapak. Kronologinya pertama sih gejala yang dirasain suami, dia ngerasain diare dan sakit kepala. Jadi waktu itu dia sempat ngeluh kepalanya sakit banget sampai rasanya tuh kayak mau pecah gitu. Nah kemudian nggak lama setelah itu dia mengalami demam tinggi. Nah dia demam tinggi di situ karena kita udah bolak-balik ke rumah sakit, tapi juga rumah sakit nggak ada yang nerima, jadi kita balik lagi ke rumah untuk isolasi mandiri. Nah waktu itu dia CT scan. Di CT scan-nya mulai terlihat pneumonia, tapi waktu itu kan belum swab. Nah setelah muncul pneumonia, berapa hari kemudian ya sekitar 1 hari sampai 2 hari dia diusulkan dokter untuk swab. Nah waktu itu dia swab dan masih nunggu hasil, tapi kondisinya dia di rumah udah demamnya hampir 40. Jadi waktu itu kita bisa dapat rumah sakit swasta. Siang itu ya udah langsung saya antar ke sana untuk dirawat gitu. Dia dapat kamar, tapi dia posisinya kan harus diisolasi, jadi saya nggak bisa dampingin di situ. Dia dirawat. Selama dirawat dia memang ngerasa nggak ngalamin kondisi perbaikan gitu, atau merasa sehat enggak. Dia ngerasa semakin menyakitkan gitu ya. Sampai dia bilang ini badannya nih udah nggak karu-karuan, kalau saya mati bagaimana? Dia juga bilang kayak gitu. Dia bilang dia stres, banyak hal yang dia keluhkan di situ gitu. Dan kondisinya dia di situ juga nggak bisa tidur, jadi 24 jam dia nggak pernah bisa tidur. Jadi waktu itu yang dia bisa katakan adalah dia cuma minta pulang gitu, karena dia ngerasa di rumah sakit nggak dirawat dengan baik, dia minta pulang. Tapi karena setelah kita diskus sama dokter, ternyata kan dia butuh alat bantu pernafasan gitu, nafasnya masih up and down gitu, jadi nggak disarankan dokter untuk pulang.
Nah, kemudian malam harinya saya terima kabar, itu kalau nggak salah tanggal 13 malam, saya terima kabar dari 13 April malam lah ya, saya terima kabar dari dokter. Dokter memberi saya 2 opsi. Karena kondisi Karl itu memburuk, bisa suatu saat henti jantung. Jadi saya diberikan opsi kalau dia tiba-tiba henti jantung, apakah akan dilakukan kejut jantung atau diberi obat-obatan saja. Cuman kalau resiko dilakukan kejut jantung, dia bisa terjadi pendarahan di paru-paru. Seperti itu. Jadi waktu itu kondisinya semakin buruk, otomatis dia butuh ventilator. Jadi kita tetap maksa ke rumah sakit tersebut untuk segera dirujuk ke rumah sakit rujukan pemerintah yang tersedia ventilator gitu. Jadi waktu itu dia dapat rumah sakit Persahabatan. Tanggal 14 siang saya urus pemindahannya. Kemudian saya antarkan dia sampai rumah sakit Persahabatan. Kemudian saya udah nggak tahu kabar dia di situ, hanya by WhatsApp terakhir dia cuma bilang ini di kamar di IGD ya, IGD Rumah Sakit Persahabatan penuh sekali pasien katanya. Cuman dia masih menunggu untuk dilakukan screening lagi sama pengambilan darah gitu. Sorenya hampir maghrib saya dipanggil dokter Persahabatan dan di situ dokter jelaskan kalau kondisi Karl sangat buruk, dia kritis karena tabung oksigen yang udah dimaksimalkan, dia masih bernafas di 80 gitu. Jadi sementara akan dipasang ventilator dan dibius. Soal asupan gizi dan makanan nanti mereka akan atur semua dari rumah sakit gitu. Nah, sementara kita pihak keluarga hanya bisa menunggu kabar dari rumah sakit gitu. Jadi saat itu ya udah saya tinggal, kemudian saya balik ke rumah dan nunggu kabar dari rumah sakit aja. Tanggal 15 April saya dihubungi rumah sakit untuk minta izin melakukan pembedahan di leher, di pembuluh darah vena untuk memasang selang untuk ngasih nutrisi ke suami saya. Jadi waktu itu saya disodorkan kertas yang berisi sebuah perjanjian bahwa pasien yang sudah masuk di sini dan terkonfirmasi positif COVID adalah milik negara. Jadi waktu itu dokter bilang kalau dia sudah milik negara sekarang. Jadi kalau misalnya terjadi apapun, keluarga tidak ada hak atas pasien tersebut. Jadi tidak bisa bawa pulang atau memandikannya atau melakukan beberapa ritual lainnya ya. Nah, jadi pada tanggal itu saya tanda tangan surat itu dari pihak keluarga menyatakan setuju dengan perjanjian itu. Kemudian tanggal 16 April jam 14.45 saya dihubungin perawat kalau sudah meninggal dunia gitu. Jadi dia waktu itu perawat cuma bilang kondisinya dia mengalami henti jantung. Kalau terakhir pun kita nggak bisa lihat sebenarnya. Kemudian rumah sakit bilang kalau pemakaman nggak mungkin dilakukan malam ini gitu karena waktu itu sudah maghrib ya, jadi ditunda sampai besok pagi. Jadi 5 hari setelah tanggal 16 April itu baru keluar hasil swab saya yang saya dinyatakan positif COVID. Nah cuman karena waktu itu kondisinya mamah punya penyakit diabetes, nah dengan keberadaan saya di situ kan kita khawatir gitu ya kalau sampai saya bisa menularkan gitu kan. Jadi waktu itu saya kembali lagi ke rumah saya yang bersama suami sambil diurus untuk dirujuk ke Wisma Atlet kayak gitu. Jadi di Wisma Atlet saya dirawat selama 33 hari, menjalankan sekitar 6 kali swab. Ke-6-6-nya masih positif sampai terakhir saya dinyatakan negatif 1 kali, kemudian saya dipulangkan dari Wisma Atlet. Nah, karena memang protokolnya harus dinyatakan 2 kali negatif, jadi saya inisiatif sih, jadi ngomong ke puskesmas untuk minta di swab lagi karena di Wisma Atlet waktu itu kita cuma 1 kali, terus diberi sama puskesmas untuk swab
Ternyata setelah itu 4 hari setelah hari saya di swab itu dari puskesmas keluar hasilnya bahwa saya positif, masih positif seperti itu. Nah terus dokter puskesmas menyarankan untuk kembali isolasi. Jadi saya sama keluarga nggak bergabung dulu ya, saya tetap di tempat sendiri, di lantai atas sendirian gitu ya. Nggak satu piring makan gitu, kita juga jaga jarak semuanya gitu, dan saya juga masih pakai masker, semuanya saya lakukan kayak gitu sampai saya di swab lagi 2 kali, di swab di puskesmas masih dinyatakan positif. Kemudian setelah kedua kali itu dinyatakan positif, saya dijadwalkan lagi seminggu lagi dari positif yang terakhir, hasil saya sudah negatif. Nah tetap tinggal 1 kali lagi acuannya untuk dinyatakan negatif. Seminggu setelah itu saya di swab lagi dan dinyatakan negatif. Kalau cita-cita Kal sendiri, kita sih tahun ini rencana kayak pengen jalan-jalan gitu ke Jogja. Karena memang orangnya kan dia tuh suka banget sama Jogja. Kemudian cita-cita kita juga, dia juga udah bilang kalau dia bakal pengen kasih aku rumah yang nyaman kayak gitu ya. Terus cita-cita kita berdua itu lebih kayak pengen ke program kehamilan sih tahun ini gitu. Kita udah siapin semuanya, kita udah plan, tapi ya memang ya belum sempat tercapai ya. Kayak aku jalan-jalan sama dia, kayak terus kita mampir ke Gua Maria, doa sama-sama kayak gitu, terus kita ikut misa, saling pegangan tangan. Itu yang paling aku pengen ulang lagi. Yang pesannya tuh cuman makasih buat kamu udah mau cintain aku, kamu udah nyayangin aku tuh bener-bener lebih dari diri kamu sendiri. Bahkan aku sakit, kamu masih bisa ngurusin aku. Padahal kamu di situ juga sakit gitu. Paling pesan aku sih, aku cuma mau kamu bahagia sama Tuhan Yesus di sana. Nggak usah khawatir sama kami yang di sini. Aku bakal baik-baik aja kok di sini gitu. Yang penting sekarang kamu udah bahagia, aku pasti bahagia banget. Udah gak sakit lagi. Yes. Pesannya buat kita semua ya yang lagi ngadepin pandemi ini gitu, kita bisa untuk berpikir apapun itu mengenai penyakit ini, tapi yang saya mau tuh cuman jangan pernah untuk meremehkan gitu, karena kita benar-benar bukan hanya kayak lagi dulu yang pemerintah bilang bahwa yang ada komorbid atau usia lanjut itu udah nggak terbukti sekarang, siapapun dia bisa nyerang gitu. Jadi benar-benar cintai keluarga kita kayak gitu. Jadi dan pedulikan juga sama tim medis yang lagi berjuang sekarang gitu, karena memang jumlah mereka juga nggak banyak, mereka juga jadi korban begitu. Berpikirlah lagi sebelum kita senang-senang di luar sana, kita harus bisa jaga masing-masing orang yang ada di sekeliling kita, bahkan orang lain kayak gitu. Jadi jangan pernah anggap remeh dan selalu mikir sebelum melakukan segala sesuatu di luar sana hanya untuk ngumpul-ngumpul, menghilangkan penat. Coba dipikirin lagi bahwa jangan sampai kita ini malah jadi wabahnya buat orang lain kayak gitu, dan coba pedulikan dokter-dokter yang udah gugur seperti itu gitu.
Dasarnya kalau kita semua tertib, kita disiplin gitu, kita saling menjaga gitu, kita saling peduli sama orang lain gitu, kita bisa melalui ini gitu, itu juga lebih secure seperti itu. Dan penyakit ini memang bukan main-main gitu, seperti itu. Terima kasih udah mendengarkan cerita aku. Jangan lupa tonton episode berikutnya ya di Coba Kenal Aku Lebih Dekat. Bye-bye.